televisi satelit Anda. لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أيها المسلمون الحاضرون. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemanisan dalam menuntut ilmu, sehingga kita masih semangat sampai sesi yang terakhir ini dalam talabul ilmi. Dan insyaallah ilmu yang kita akan kaji di waktu yang berbahagia ini adalah asy-syubhat haula al-khawarij. Dan alhamdulillah sudah ada guru kita di samping kita, Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Kaif halukum ya syekhana? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Perlu kita ketahui bahwa daurah kita ini ada dua sesi. Yang pertama pemaparan materi, dan yang kedua al-as'ilah atau sesi tanya jawab. Dan untuk mengefisienkan waktu, insyaallah kita berikan langsung kepada guru kita, hafizallahu ta'ala, fa'alaihi yatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa azwaji wa ashabi al-qadati al-abrar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-layl wan nahar. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, para peserta daurah Kasyfus Syubhat pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk menyambung kaji kembali. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan padat, karena seharusnya atau menurut jadwal siang kemarin masih ada jadwal sesi kedua, tapi alhamdulillah kita dapat yang lebih. Ya, masya Allah, antum diberikan pengganti yang lebih utama, lebih afdal. Alhamdulillah. Dan insya Allah hari ini juga akan ada tambahan yang juga masya Allah bernas, yang juga ada kaitan dengan tema kita hari ini, atau tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang Syiah, tapi beliau dari sisi mahabbatu alil bait, mencintai alul bait Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sekedar penyempurna dan tidak akan sempurna, saya menyambung sedikit tentang Syiah dan kemudian lanjutkan dengan ba'dhi syubhati al-khawarij. Saya yakin semua ikhwan dan akhwat para duat mungkin sudah punya latar belakang pengetahuan tentang hal ini, tapi min babi taqwiyatil ilmi muzakaratuh, yaitu mengulang-ulang. Sebab
Pepatah kita mengatakan lancar jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulangi. Oleh sebab itu kita pun ulang-ulang. Saya kira tuan-tuan tidak akan pernah sampai seperti Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang mengulang baca kitab Risalah dengan Imam Asy-Syafi'i 50 kali. Dari kulit ke kulit, bukan kulit dan kulit. Ya, dari kulit ke kulit 50 kali. Wa kullama qara'tu alaihi istafattu faidatan lam astafid minha fima qablaha. Itu langsung penulisnya yang membacakan, apalagi kita yang tak penulisnya. Itu kalau riwayatnya 50 kali. Ada lagi yang menyebut 500 kali. Kalau kita ada tewas, kita kata orang Malaysia. Kita sampai 500 kali ada tewas kita. Ada lagi, Masya Allah. Antum silakan baca Al-Musyawwiq ila al-Qira'ati wa Talabil Ilm li Muhammad bin Nasir Al-Imran. Dia menyebutkan bahwa Al-Fakhr Ibn Al-Bukhari atau Al-Barazali, ulama abad ke-8 atau ke-9, itu membaca Sahih Bukhari dengan gurunya sampai 1000 kali. Iya, sampai 1000 kali. Tapi tak pernah berani mengatakan ulama hadis belum mensyarah hadis secara komprehensif. Tapi orang yang belum pernah mendapatkan satu pun kitab hadis, Masya Allah, hadis mesti diinterpretasi ulang, direinterpretasi. Ini minal ghulu. Baik, kembali ke masalah ini. Jadi saya tidak khawatir diulang-ulang pun tidak ada masalah. Sebab tuan-tuan setiap hari ngulang makan nasi, tak ada masalah. Ya kan? Tidak ada yang protes nasi terus setiap hari, enggak ada. Tidak ada yang protes. Ya, harusnya kan kalau protes pagi nasi, siang misalnya garam gitu. Enggak ada, semuanya nasi diulang-ulang 3 kali sehari. Ini daurah sekali 3 tahun. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, dengan bismillah kita lanjutkan. Ada 2 aliran yang lahir dan masih di zaman sahabat. Di antara 3 aliran-aliran lahir masih di zaman-zaman sahabat radhiyallahu anhum yang sangat ekstrim, sampai-sampai menghalalkan darah. Jadi fitnahnya sungguh luar biasa. Banyak aliran-aliran yang lahir di masa itu, masa zaman sahabat lagi, seperti Al-Qadariyah di tangan Ma'bad Al-Juhani. Ya, saya ulang kembali yang saya sebutkan kemarin, seluruh aliran sesat lahir melalui tangan-tangan orang cerdas. Maka jangan tertipu dengan kecerdasan. Seluruh aliran sesat lahir dari tangan-tangan orang cerdas. Dan orang cerdas ini terbagi 2 menurut saya. Satu, memang tidak berilmu. Cerdas tapi tidak berilmu. Akhirnya menggunakan kecerdasannya dengan pendapat dan nafsu. Yang kedua, berilmu tetapi tidak taat pada ilmunya. Hasilnya sama saja. Ya, dia berilmu tapi tidak menaati ilmunya. Antum pernah tersesat jalan? Pernah? Berapa kali? Tidak terhitung. Baik. Apa penyebabnya? Tidak tahu jalan. Yang kedua, tidak mau mengikuti jalan. Sah? Iya kan? Tidak tahu jalan, itu pada umumnya. Tidak mau mengikuti jalan, ini tidak jarang terjadi. Kalau Anda tidak ngaku, saya ngaku. Ya. Saya tahu jalan ini menuju
markas Mu'az bin Jabal. Tapi kalau ikut jalan ini agak jauh. Akhirnya saya ambil jalan memotong. Rupanya sampai ke masjid besar sana. Nah, apa sebab saya tidak ikut jalan yang saya ketahui. Ingin merintis jalan sendiri. Itulah ahwalu ahli inhiraf. Keadaan ahli penyimpangan. Oleh sebab itu jangan menyimpang. Karena penyimpangan akan menyebabkan kesesatan. Dan akan diikuti oleh orang-orang yang terpengaruh. Nah, apa dua golongan itu yang menyebabkan umat Islam berdarah-darah? Karena sangat ekstrim dan ghulu. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij. Yang kedua adalah aliran Asy-Syiah. Aliran Syiah. Mana lebih duluan, Khawarij apa Syiah? Khawarij. Al-Khawarij. Dan akibatnya sungguh luar biasa. Sampai menumpahkan darah 2 khalifah. Tak tanggung-tanggung, 2 khalifah. Dan hampir 3. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga. Ali adalah sahabat paling kecil yang pertama masuk Islam. Kalau para ahli sejarah dan pendidikan menyebutkan, kadang-kadang ada anak kecil bisa membuat keputusan besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Ayahnya Abu Talib dewasa, tetapi pikirannya tidak dewasa. Ali bin Abi Thalib anak-anak, tapi cara berpikirnya dewasa. Jadi kita jangan bangga pula saya lebih tua dari anda, atau lebih dulu makan kerak nasi. Makan kerak bikin penyakit kanker ya. Kadang-kadang duluan makan garam dari kamu katanya. Kalau banyak makan garam, darah tinggi, maka pemarah. Nah, makanya ketika nak masuk Islam, Ali bilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya akhi, urid an uslim lakin astashiru abi." Dia nak masuk Islam tapi minta pendapat ayah dulu. Untung Nabi larang. Sebab ayahmu sampai sekarang tak berani-berani untuk berhadapan berbeda dengan orang. Kalau kau masuk Islam, ya sekarang. Jangan tanya ayahmu. Ayahmu tak berani. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Ali akhirnya menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam, bahkan pertama di kalangan anak-anak. Setelah dia ucapkan baru dia laporkan ke ayahnya. Lalu lapor, ada terlanjur kan, nasi dah jadi bubur kan. Akhirnya dia biarkan anaknya, tentu dengan konsekuensi yang kita lihat, karena memang dasar pemberani. Di saat genting pun dia berani. Di malam hijrah, dialah yang menempati tempat tidur Nabi. Padahal ancamannya adalah mati. Tetapi Allah menghendaki, dan kehendak Allah lah yang akan harus diikuti. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, para da'iyah yang saya muliakan. Nah, orang-orang mulia ini akhirnya harus
yang mendapatkan kehormatan di tangan orang-orang hina tadi. Dikatakan kehormatan karena mati syahid. Khairu qatilin man qatalu. Sebaik-baik orang terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Wa bi'sal qatiluhum, dan seburuk-buruk pembunuh adalah kaum Khawarij. Sampai Nabi katakan, "Lau adraktuhum la qataltuhum qatla 'adin wa thamud." Andainya saya bertemu dengan mereka, saya akan habisi mereka. Karena kalau membunuh seperti Thamud dan Ad, kan ada yang tersisa. Genosida jadinya. Ya, artinya ancaman Nabi, padahal Nabi tidak pernah melakukan seperti itu kepada kaum musyrikin Makkah. Idhabu fa antumut tulaqa. Kepada ahli Taif, Nabi juga tidak menghukum mereka dengan hukuman ini. Tapi Khawarij, saking bahayanya, sampai Nabi mengatakan, la waqattilannahum aw la aqtulannahum qatla 'adin wa thamud. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Apa yang sedangkan Syiah sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya di situasi genting seperti ini, di saat sebenarnya Khawarij juga tidak luput dari hasutan Abdullah bin Sabah sang Yahudi yang ingin membalaskan dendam. Ya, akhirnya ketika dia pindah ke Kufah, dia pun menghasut orang untuk atas nama cinta kepada Ahlul Bait untuk melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebenarnya juga jadi sasaran dari orang-orang Khawarij. Subhanallah. Muawiyah radhiyallahu anhu yang merupakan katibul wahyi, penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia adalah raja Islam yang pertama. Raja Islam yang pertama setelah habisnya khilafatun nubuwah, karena Nabi yang mengatakan khilafatun nubuwati 30 sana, dan kenabian, khilafah kenabian itu 30 tahun. Thumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Kemudian Allah berikan kerajaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ini sepertinya doa atau harapan ibunda Muawiyah di masa dia masih kecil lagi, ketika para wanita Quraisy, waktu Muawiyah masih kecil, maklumlah ibu-ibu pada membanggakan anak-anaknya. Orang-orang wanita Quraisy waktu itu mengatakan, hadza ibnuki, ini anakmu ini, sayamlikul Arab, akan menjadi rajanya orang Arab. Padahal waktu itu belum ada raja atau kerajaan di Arab. Antum tahu sendiri, orang Arab sangat-sangat anti dengan namanya kepemimpinan tunggal atau amir. Makanya lahirnya hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah, yang juga nanti akan diselewengkan oleh Khawarij zaman belakangan. Siapa yang mati tidak berbaiat, maka dia mati jahiliyah, sehingga mereka menghukum kafir siapapun yang tidak berbaiat kepada syekhnya atau pimpinan wilayahnya. Padahal maksud Nabi alaihi salatu wassalam itu seroman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia katakan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhum ajma'in, yabna sauda, wahai anak perempuan hitam. Nabi katakan, ya Abu Dzar, inna fika khaslatan minal jahiliyah, kamu punya sifat jahiliyah. Artinya orang jahiliyah tidak mengenal adanya pemerintahan, yang ada adalah kepala suku atau syekhul qabilah, adalah kepala suku atau syekhul qabilah. Di Mekah karena dia menjadi pusat kebudayaan Arab, maka berlaku dah demokrasi ala Arab jahiliyah. Demokrasi, tidak tahu demokrasi, pembagian
pembagian kue pembangunan. Demokrasi, pembagian job. Maka dapatlah Bani Hashim bagian ar-rifadah war-riayah, yaitu menyambut jemaah haji, menyiapkan akomodasi dan konsumsi. Dapatlah Bani Syaibah untuk memegang kunci Ka'bah. Siapapun yang diizinkan boleh, yang tidak tak dapat masuk. Bani Makhzum, karena banyak di antara mereka adalah para penunggang kuda yang mahir, seperti Abu Jahal. Balik lagi Abu Jahal, tentunya Abu Jahal dapat tugas untuk mengibarkan bendera perang atau mengadakan perdamaian. Bani Umayyah sebagai juru runding dengan orang-orang yang lain dan seterusnya. Dan itulah sehingga dibentuklah Darun Nadwah, semacam DPR-nya orang jahiliyah dulu, tempat mereka bermusyawarah. Makanya dalam Islam mereka tidak ada mengenal namanya seorang pemimpin. Maka Nabi SAW menegaskan itu. Man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Siapa yang patuh kepada pemimpin, maka dia akan sama dengan taat kepada aku. Siapa yang tidak, mereka maksiat atau durhaka kepada aku. Ikhwani akhwati fillah. Nah, Muawiyah ketika disebut oleh ibunda, oleh wanita-wanita Arab waktu itu, innabnaki hadza sayamlikul Arab, akan menjadi rajanya orang Arab. Ibundanya tidak kalah, dia bilang la bal yamlikul Arab wal Ajam, dia akan menjadi raja orang Arab dan raja orang Ajam. Ini entah doa, entah apa, yang jelas terkabul apa tidak? Terkabul. Ya, di masa kecilnya Muawiyah akan menjadi raja orang Arab dan raja orang non-Arab. Akhirnya Muawiyah menjadi raja Islam pertama, atau disebut dengan Daulah Bani Umayyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan semua itu Allah jadikan dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan, yang Allah inginkan. Tapi ada takdir yang Allah ridai dan ada takdir yang pelakunya tidak disukai. Oleh sebab itu, karena Allah tunjukkan ini jalan, fahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan yang mendaki, jalan hak, jalan yang batin. Siapa yang dapat jalan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bukan di sini bebas, bukan. Maksudnya antum bebas memilih. Dan silakan memilih, ini jalan kanan ke surga, ini jalan kiri ke neraka. Mau yang mana? Mau yang kanan, saya bukakan jalan. Mau yang kiri, saya berikan saya berikan komoditi, apapun yang kau butuhkan. Makanya mungkin yang masuk jalan kiri lebih banyak mendapatkan komoditas daripada yang masuk jalan kanan. Karena huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bis syahawat. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bis syahawat. Antum pilih yang syahwat atau pilih yang makari? Ini berat sebenarnya. Cuman kalau antum tahu, kalau antum yakin bahwa di seberangnya ada sesuatu yang semua penderitaan ini tak akan terasa sedikit pun. Baca hadis Nabi tentang orang ahli surga. Ya, ahli surga, dan dia orang paling menderita di atas permukaan bumi. Ya, maka dimasukkan ghamsah fil jannah. Baru dicelupkan satu celupan saja ke surga. Lalu ditanya, har ra'aita bu'san qatah? Pernah enggak menderita? Hilang itu penderitaan. Enggak pernah ya Rabbi. Orang paling menderita di dunia tapi masuk surga. Sebaliknya, orang yang ahli neraka dilewatkan sedikit di atas neraka, lalu dikatakan har ra'aita sa'adatan qat atau khairan qat? Dia lupa dengan segala kemauan hidup yang pernah dia rasai di dunia. Dia bilang, la ya Rabb, tidak pernah. Nah, kalau kita sadar itu, antum pilih yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, sebelah kiri? Tidak berani memilih. Semuanya Allah berikan fasilitasnya, Allah berikan yang kita inginkan. Ma'asyiral kiram,
Nah, kalaulah bundanya yang masih jahiliyah, ya mungkin dia di antara mungkin doa, maka kita pun jangan katakan sesuatu pada anak kita kecuali yang baik-baik saja. Jangan bilang nanti anakmu nanti kan ini punya bakat jadi apa namanya penjahat laut tuh, bajak laut yang menguasai wilayah Indonesia, lalu disambung sama maknya bukan wilayah Indonesia bahkan sampai ke Samudra Atlantik. Jangan bilang na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, memanfaatkan situasi yang kacau balau tadi dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Ali, orang-orang Syiah pun memanfaatkan isu membela Ahlul Bait. Apalagi di saat itu Ali harus menghadapi orang-orang Khawarij yang langsung, karena mereka apa namanya, mereka menargetkan Ali adalah salah satu yang harus dihabisi. Ali yang harus dihabisi, karena setelah Utsman radhiyallahu anhu mereka selesaikan, padahal beliau adalah khalifah yang pemalu, yang syaitan yang malaikat saja malu kepadanya. Di saat beliau terbunuh sedang membaca Al-Quran dan sedang puasa sunat, dia sengaja setelah dikepung itu oleh orang Khawarij, beliau meneruskan puasa sunatnya sebab sehari sebelumnya bermimpi didatangi oleh kekasih sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengabarkan, besok kamu berbuka dengan kami, besok kamu akan berbuka dengan kami, radhiyallahu anhu. Makanya beliau menahan tetap untuk dalam keadaan berpuasa. Ternyata janji, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi berarti benar-benar melihatku. Maka terbunuhlah Utsman di tangan-tangan kotor itu orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan baca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Khawarij seperti orang Syiah punya penampilan yang menipu, slogan-slogan yang menipu. Kalau orang Khawarij, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahqiruna salatakum ila salatihim, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kamu wahai para sahabat merasa minder ya membandingkan solat kalian dengan solat mereka. Subhanallah, ahli ibadah di siang hari berpuasa, di malam hari selalu membuka mata. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meratap dan menangis bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Yaqra'una wa tahqiruna siyamakum ila siyamihim, yaqra'una al-Quran. Mereka rajin membaca Al-Quran sehingga jadi syubhat pula di zaman ini. Sampai-sampai ada orang yang dengan Islam tidak mengerti, menjadikan orang yang suka membaca Quran sebagai tanda pengenal bahwa ini adalah calon radikal. Masih ingat seorang tokoh nasional kita ya, yang mengatakan ciri seorang radikal atau teroris: satu, rajin sholat ke masjid dan masih muda. La ilaha illallah. Dua, selalu bawa Quran kemana-mana. Tiga, celananya cingkrang. Empat, istrinya empat. Enggak, salah, bukan. Empat, apa empatnya sih? Berjenggot pula. Berjenggot. Coba bayangkan. Sampai membaca Al-Quran menjadi ciri radikalisme. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij seperti Daesh di zaman ini, atau apa bahasa kitanya? ISIS, bukan ISIS. ISIS nama orang kita. Yang salah. Iya, antum jangan salah-salah nyebut. Sebab ISIS itu apa namanya, sepupu istri saya. Nanti dicari sama Densus nanti. Bukan ISIS, ISIS. Kan bahasa Inggris itu.
Tonton itu bahaya nih. Nanti kalau sempat ketangkap saudara saya bahaya kali. Nah, dipanggil, saya terkejut juga ketika ke Batam bertemu sama istri kan, kemana? Nak ketemu ISIS? Nauzubillah, jangan sayang, bahaya kita ketemu ISIS. Bukan nama orang rupanya. Jadi saya namanya ISIS, nama aslinya saya tidak tahu. Ya, yang jelas dia tinggal di Batam. Tolong jangan dibaca ISIS ya, bacanya ISIS. Nah, kalau nak baca pakai bahasa Indonesia, terjemahkan. Apa terjemahnya? ISIS itu Islamic State of in Syria and Iraq. Buat bahasa kita pula. Apa bahasanya? Negara Islam Syria dan Irak. Negara Islam NII. Oh, N11 rupanya. Paslah itu. Bolehlah NII 6. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kena juga. Lebih bilang NII kena juga. Enggak tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah ahli Quran. Orang-orang yang hafadzatu kitabillah, tidak lepas mulutnya dari baca Al-Quran. Nabi yang katakan, yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Dan riwayat lain, taraqiyahum. Semuanya sama. Taraqiyah ini tulang ini nama tarqiyah. Atau hanajirahum ini hunjurah. Hunjurah. Apa ini masamanya ini? Buluh-buluh ya. Nah, tempat ini, tempat keluar suara, pita suara. Tidak lewat, tidak masuk ke dalam. Yamruquna minal Islam kama tamruqus sahmu minar ramiyah. Riwayat lain, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, yaitu keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari tembus begitu, karena terlalu kencang, terlalu cepat ininya, terlalu kencang ininya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang terlalu kencang memegang agama ini putus. Masyadda ahadun hadzal dina illa ghalabah. Tak satu pun orang yang terlalu keras tarik menarik dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Ya, yang menang tersungkur, yang menang tertelentang, yang kalah tersungkur. Kan putus talinya. Kaum muslimin. Atau jadi semuanya pada terjungkal semua. Coba tengok orang tegak tali. Lomba tarik tali, tarik tambang. Yang menang terlentang, yang kalah tersungkur. Makanya jangan kayak tarik tambang, ya, tapi kayak main layang-layang. Pernah main layang-layang? Tidak suka. Antum tidak pernah kecil? Main layang-layang gimana? Enak main layang-layang. Tegak tali terus. Tarik ulur. Begitulah. Saddidu wa qaribu sa'atan basa'ah, ya, sa'atan basa'ah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Habis itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkan ini kesalahan mereka padamu. Wastaghfir lahum, minta ampunan atas kesalahan mereka pada Allah. Habis itu baru wasyawirhum fil amri, jangan buat keputusan sendiri. Walaupun kau tahu yang benar, tetapi tak ada salahnya untuk mendengar. Nabi saja dapat wahyu, tak boleh mengikut nafsu, apalagi kita yang hanya berguru pada Pak Wahyu, ya, tapi lebih mengikut keinginan sendiri. Ma'asyarul ikhwan dirahmati Allah, karena terlalu keras memegang, terlalu keras menarik, akhirnya putus agamanya.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, demikian juga dengan orang Syiah, karena terlalu bernafsu untuk membela Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai ada di antara mereka dan Ali masih hidup menganggap Ali sebagai Tuhan. Ini yang namanya Alawiyin dulu. Sampai ini yang dicetuskan siapa? Abdullah ibn Saba. Abdullah bin Saba. Waktu itu Ali sebenarnya sudah berniat untuk membunuhnya karena kesesatannya yang luar biasa. Abdullah bin Saba yang menyerukan untuk mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah bin Abbas mencegahnya, mungkin atas pertimbangan lalu dan lainnya, wallahu alam. Yang jelas Ali tak jadi membunuhnya. Dan ada yang sampai mengakui Ali sebagai Tuhan. Ya, di dalam diri Ali ada lahud dalam wujud nasud. Nah, kan itu termasuk istilah-istilah apa lagi lah. Nah, lahud dalam tubuh nasud, ada reinkarnasi Allah SWT pada diri Ali bin Abi Thalib yang akhirnya nanti ini diadopsi oleh kalangan al-hululiyah wahdatul wujud. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang Syiah itu mudah diterima waktu itu? Pertama, karena memang mereka orang yang punya taqiyah. Maaf, tadi saya katakan ada yang mengakui Ali sebagai Tuhan. Ini masuk gulat. Tentu saja kebanyakannya orang awam. Akhirnya Ali menyuruh mereka bertaubat. Saya bukan Tuhan. Mereka apa jawab? Ini kerendahan hati Tuhan. Nah, ya, kerendahan hati Tuhan. Tidak mau mengaku jadi Tuhan. Akhirnya Ali hukum mereka dengan bakar. Akhirnya mereka hafal pula hadis, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak menyiksa menggunakan api kecuali Allah yang menciptakan api. Semakin dibakar semakin yakin dia itu Tuhan. Fa inna lillahi wa inna raji'un. Begitulah bahayanya sebuah keyakinan yang didasarkan tanpa ilmu dan hanya ikut pikiran dan perasaan. Bisa sampai sebegitu akhir. Kita yang dengar ayat Qur'annya tidak begitu yakin ya. Ya kan? Kamu ikut ngaji, besok tak boleh kerja di sini. Tidak ikut lagi. Iya kan? Ini mau dihukum sampai mati, tapi karena dia punya keyakinan yang keliru itu sampai dia bertahan biar mati. Yang penting iman jangan tercabut. Awaklah, kan mati masih lama nih, yang cabut sedikit tak apa-apa. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, yang membuat aliran Syiah ini cepat di waktu itu, khususnya di situasi yang genting seperti itu, pertama karena mereka mau membawa semboyan mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait, siapa yang tidak akan mencintai Ahlul Bait? Gimana seterusnya kita tunggu selepas pariwara nanti ya, karena adakan muhadarah khusus tentang cinta Ahlul Bait. Tapi mereka memanfaatkan dalil-dalil tentang mencintai Ahlul Bait sebagai brand yang memang disukai oleh siapapun. Antum kalau beli sepatu yang senangi oleh orang, apa misalnya? Adidas misalnya, Reebok misalnya. Iya, Reebok buatan mana? Amerika. Iya, antum tinggal beli di Cibaduyut. Iya, harga 45.000 sepasang. Antum bawa ke Amerika, habis itu dikasih cap Reebok, dijual ke sini 850.000. Paham? Iya. Antum tentu suka sama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi cap. Sebenarnya yang ini buatan Abdullah bin Saba al-Yahudi atas nama Syiatu Ali. Karena istilah Syiah di pemahaman orang dulu dengan pemahaman kita hari jauh beda akhir. Kita hari ini sebut Syiah lawan Sunnah. Kalau dulu Syiah itu maknanya Ansar.
Tapi jangan salah paham, bukan itu. Ansaru Ali, Syiatu Ali. Di sebelah ada Syiatu Muawiyah. Jelas? Syiatu Ali dan Syiatu Muawiyah. Jadi orang tentu dibanding Muawiyah dan Ali, orang pilih yang mana? Dibanding Muawiyah dengan Ali, pilih yang mana? Serius ini. Muawiyah banyak makanannya, Ali sedikit. Pilih yang mana? Ali. Pasti orang pilih Ali. Apa sebab? Karena darahnya sedarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedarah dengan Nabi. Apalagi ada hadis-hadis yang bila ditafsirkan dengan tafsiran yang keliru, seolah-olah mendukung dakwah itu. Misalnya hadisul kisah, hadis al-kisah. Tahu hadis kisah? Nabi bawa kain, kisah kan kain. Nabi masukkan di dalamnya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Lalu Nabi mendoakan, ya Allah, berilah cinta pada orang yang mencintai mereka dan putuskan hubungan dengan orang yang membenci mereka. Subhanallah. Nah, dapat hadis itu terbang kegirangan oleh orang Syiah. Dia katakan, nih, siapa mencintai Ali, maka dia akan dicintai Allah. Siapa membencinya akan dibenci. Nah, orang bisa saja tidak pro Muawiyah dan tidak pro Ali, pasti ditafsirkan tidak menyukai Ali. Tentu hari ini orang yang maulid dengan yang tidak maulid, apa tuduhannya? Tidak mencintai Nabi. Banyak yang percaya atau banyak yang tidak percaya? Banyak yang percaya. Iya kan? Nah, saat itu orang yang dalam kondisi berhadapan pasukan Muawiyah dan pasukan Ali. Lihat ikhwan, pasukan Muawiyah dan pasukan Ali berhadapan. Antum dihadapkan ada pilihan. Pilih Muawiyah atau pilih Ali? Antum pilih yang mana? Si antum. Ini tambah isu tadi di bawah hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ini hadis-hadis penetrasinya, ada hadis untuk melegalkannya, sehingga siapapun yang tak ikut Ali dianggap sebagai memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekarang, siapa yang tidak suka sama habaib berarti pembenci Ahlul Bait, pembenci sunnah Nabi. Dan ini tidak mungkin kecuali salafi bahwa kita tidak mengkultuskan Habib dalam kajian-kajian, tidak menyebut ini Habib ini, Habib ini, Habib itu, Habib Isa, dianggap sudah tidak mencintai Ahlul Bait. Betul tidak Ustaz? Antum tidak percaya, kita cari videonya. Ya. Nah, bahwa tidaknya antum menyebut dan memuliakan, mengutip Habib-Habib yang ada, itu sudah cukup membuat image bahwa kita tidak memuliakan keturunan Nabi SAW, tanpa melihat apakah ini Habib ikut Rasulullah atau ini Habib ikut ikut Rasulullah atau tidak. Di saat itu orang tidak tahu lagi itu apakah itu yang dimaksud oleh Nabi SAW atau bukan. Sekarang orang yang tidak ikut peringatan Maulid dianggap tidak mencintai Nabi SAW. Sebagian besar umat percaya. Apa sebab? Kalaulah di zaman ilmu masih begitu dominan di masa itu, masih banyak yang percaya dengan isu, apalagi di zaman kita yang sangat minim ilmu, pasti akan lebih percaya dengan berbagai isu. Makanya ini yang pertama, isu cinta Ahlul Bait adalah merek yang paling diminati. Walaupun tadi saya katakan merek Amerika produksi Cibaduyut Bandung. Ya, Cibaduyut ya.
Coba di Bandung. Coba antum periksa nanti. Untuk ahli persepatuan enggak? Tidak ada bedanya. Jadi itu hebatnya kita. Jual murah, habis itu beli mahal. Hanya beli merek. Karena apa? Tadilah. Karena kita tidak memiliki modalnya. Orang yang punya modal, beli sama kita murah-murah, habis itu kita beli sama mereka mahal-mahal. Jangan terprovokasi. Ini mati demo lah habis ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, mereka punya metode taqiyah. Metode taqiyah. Taqiyah. Nah, sebelum itu tadi saya ingin ada suatu hal yang terlintas di pikiran saya tadi yang dan sangat perlu diketahui. Sahabat Nabi ketika terjadi kekisruhan fitnah antara Ali dan Muawiyah, tahun berapa itu ya? Ya tahun 30-an sekian, 38, 39. Berapa sahabat yang masih hidup? Berapa? Nggak tahu. Bilang nggak tahu biar cepat kita. 6. Ya. Ini kan selesai. Ini pura-pura mikir pula antum. Ya. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menyebutkan tidak kurang dari 35 sahabat masih hidup. 35.000 sahabat masih hidup. Ini sekaligus untuk menolak propaganda orang orientalis yang notabene ngambil itu dari orang Syiah, bahwa 35.000 sahabat masih hidup. Nah, berapa orang yang terlibat di dalam fitnah itu, baik dari kalangan Muawiyah maupun dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Yang ikut Muawiyah, yang ikut Ali bin Abi Thalib. Berapa orang? Berapa? Antara 35 sampai 40 orang. Yani fauqa 30 wa duna 40. Lebih dari 30 tapi tidak sampai 40 orang. Ini kan di kalangan orientalis barat, mereka menggambarkan bahwa setelah Nabi wafat, sahabat berebut kekuasaan. Kan ini yang sering kita dengar dari kaum liberal, bahwa umat Islam itu sebenarnya hanya karena berebut kekuasaan sampai berdarah-darah. Subhanallah. Inna hadza labuhtanun azim. Dari 35.000 terlibat 35 sampai 40. Berapa persen? 0,001%. Kalau menurut riset ilmu, metodologi ilmiah, saya katakan misalnya di antara peserta daurah yang tertidur 2 orang. Ini sebelah saya tidak tahu. Misalnya 2 orang tertidur dari 200 orang, berapa persen? 2 dari 200, 2%. Enggak, bukan 2%. Berapa? Saya pula yang bingung jadinya. Nah, berapa persen? 0,0, enggak, 0,1.
0,1%, 1/10. Sah? 1/100. Ya betul ya, 0,0%, 0,01%. Lalu saya buat laporan bahwa peserta daurah Kashfus Syubhat di Kendari yang berlangsung dari tanggal sekian tambah sekian berpusat di markas Muaz bin Jabal suka tidur. Terbaca oleh tuan-tuan laporan saya. Gimana antum bilang? Pasti saya dapat label Dr. Dasman pendusta besar. Yang tidur hanya 2, tetapi semua ini tuduh pendusta. Ya enggak? Enggak berani antum bilang saya dusta ya? Karena memang belum kalau andainya itu terjadi. Nah sekarang orang-orang barat dengan menarik konklusi tadi bahwa sahabat Nabi berdarah-darah berebut kekuasaan, padahal yang terlibat hanya 35 sampai 40 orang dari 35.000 orang. Lalu membuat cap besar-besar. Muhammad, mereka sebut Muhammad, kita bilang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka tak berhasil membangun sahabat, mendidik sahabat. Buktinya setelah beliau wafat berebut-rebut kekuasaan. Nah, antum bilang apa? Dasman antum bilang penumpang besar, orang barat tidak berani antum bilang, tidak adil antum. Nah, jadi ini tidak ilmiah, jelas. Ini gara-gara karena metode yang digunakan barat pada umumnya adalah multi-stage random sampling. Apa arti itu? Multi artinya bertingkat ya. Multi-stage yaitu bertingkat, sampel bertingkat. Akhirnya hasilnya diambil secara acak bertingkat. Hasilnya akhirnya beracak-acak setiap tingkat. Kalau baca acak bersebang, tidak teratur, tidak ilmiah. Paham tak? Karena itu dari 35.000 terlibat 35, membuat sebuah keputusan hukum besar bahwa umat Islam dari generasi awal sampai generasi ini adalah orang-orang yang haus darah. Ini juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagian umat Islam juga mengadopsi metodologi yang sama dari kaum liberal, kaum kaum sekularis yang disingkat dengan kaum sepilis, ya, sekularisme, liberalisme, pluralisme, sepilis. Nah, tadi kan udah belajar kan sepilis tadi. Ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Penyakit menular enggak? Penyakit menular enggak? Oleh sebab itu jangan dekat-dekat. Harus dikarantina. Harus dikarantina. Kalau sempat Umar khalifah itu dikarantina itu orang. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi sahabat tidak terlibat, dan yang terlibat itu rata-rata adalah karena dihukum oleh kekuasaan. Kalau sempat saya presiden, itu tidak yakin saya presidennya. Saya tamat luar negeri itu tidak yakin juga. Nah, setidaknya saya pernah jadi presiden mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Kalau dari sisi azan kan saya bilang semalam muazzin internasional. Iya, antum bikin seminar, hadir 2 orang dari Malaysia, sudah seminar internasional kan? Iya tak? Saya muazzin di masjid yang hadir di situ lebih dari 30 warga negara. Berarti muazzin internasional. Saya muazzin kuliah hadis 2 tahun. Pertama dalam sejarahnya. Seorang muazzin bertugas 2 tahun di fakultas. Biasanya sekali setahun diganti, saya enggak.
Karena prestasi atau karena prestise? Ah, itulah antum tak yakin. Itu tak yakin saya jadi presiden. Nah, Allah ya Rabbi. Dah sudah 2 hari kita meyakinkan tak bakal jadi konstituen saya nampaknya. Tak apa-apa lah. Tak jadi saya kampanye. Kaum muslimin muslimat. Ini yang pertama yang membuat Syiah mudah diterima orang. Karena efek langsung dari ketidakberilmuannya kaum muslimin. Yang kedua, mereka punya taqiyah. Taqiyah. Kalau antum katakan Anda mengkafirkan sahabat Nabi, dia bilang demi Allah, enggak ada kami mengkafirkan sahabat Nabi. Enggak ada. Kita masa sahabat Nabi kita kafirkan, itulah. Maksud dia yang tidak dia kafirkan, ada sahabat yang tidak dikafirkan. Siapa? Ali. Muawiyah. Nah, Muawiyah syaitan itu. Nah, siapa? Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan Salman. Nah, atau ada yang menambahkan Al-Aswad. Itu Maula Ali radhiyallahu ta'ala. Selebihnya murtad. Selebihnya murtad. Nah, kalau murtad seluruhnya, kemarin sudah saya katakan, otomatis tidak ada lagi riwayat hadis, bahkan Al-Quran yang diterima. Yang diterima kecuali riwayat yang dari Ali bin Abi Thalib. Selebihnya tidak. Makanya mereka mencipta sanad-sanad yang mereka buat-buat, ya, yang dibuat cap bahwa siapa yang menolak kualat. Sebab imam-imam mereka ini maksum dari kesalahan. Kalau sudah maksum kan sama dengan Nabi. Jadi kalau antum bilang misalnya si fulan dari Ahlul Bait walaupun kadzab, tidak boleh sebut kadzab. Apa sebab? Maksum. Dan tadi saya katakan, ketika kita katakan bahwasanya kalau memang mereka maksum, kenapa minum racun? Kalau mereka memang maksum, kenapa minum racun? Kan dosa besar. Oh enggak, katanya dia sama dengan Nabi Khadir, dapat wahyu dari Allah. Kan itu lagi. Kalau sudah dapat wahyu habis, kalau bahasa kami di kampungnya, mati gas yang dilokok. Enggak tahu ya? Tahu gasing? Gasing tahu? Antum letakkan dia di lubang. Apa yang akan terjadi? Mati dari situ. Artinya kalau di tanah datar dia masih muter-muter, bisa masih memberi perlawanan. Tapi kalau di dalam habis. Kalau dia bilang dapat wahyu, ya habis debat. Sah? Dapat wahyu, habis debat kita. Apa sebab? Kalau sudah wahyu ya pasti benar. Kalau wahyu pasti benar. Kalau orang yang tak berilmu mendengar, dia anggap itu benar. Pasti. Oh iya ya. Tapi karena antum tahu dan berilmu, antum tak akan percaya. Makanya pernah Syekh Ahmad Didat rahimahullah diundang oleh orang Syiah Iran ke Iran, masuk ke masyhadnya mereka untuk berdebat. Ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Hamid Al-Fiqih. Jadi katanya berdebat, orang Iran itu saking sucinya tempat itu tidak boleh bawa sendal ke dalam masjidnya. Mereka tidak nyebut masjid, masyhad. Oleh Syekh Ahmad Didat sengaja sendalnya dikepit di sini. Dikepit di ketiaknya, bawa ke dalam masjid. Bagi mereka itu pelanggaran besar. Bawa sendal ke dalam masjid. Akhirnya mereka menegur, weh, kenapa bawa sendal ke masjid? Saya dengar di masa Nabi banyak orang Syiah yang curi sendal di masjid.
Si Ahmad Deedat dilawan pula kan. Jadi saya dengar di masa Nabi banyak orang Syiah curi sendal. Jadi berubah perhatiannya. Padahal debat ini tentang Syiah sudah eksis atau belum di zaman Nabi SAW. Nah, ini tema besarnya. Apakah Syiah ini agama buatan atau sudah ada sejak zaman Nabi? Maka sengaja dia pancing dengan ini. Ternyata sendal menguntungkan Syekh Ahmad Deedat. Apa jawabannya? Syekh, jangan main-main Syekh. Jangan sembarangan. Syiah belum ada di zaman Nabi. Kapan pula mereka curi sendal? Oh, berarti Syiah belum ada zaman Nabi? Iya, kalau gitu enggak usah kita debat lagi. Karena masalahnya ajaran Syiah sudah ada atau belum di zaman Nabi. Mereka kan bilang sudah. Dari Nabi SAW. Nah, sekarang mereka yang bilang Syiah belum ada di zaman Nabi. Alhamdulillah, selesai debat. Tidak bisa dilanjutkan. Ma'asyiral kiram. Ini taqiyah yang mereka lakukan sehingga susah dideteksi. Mereka tidak ngaku Syiah walaupun mulutnya berbusa membela Syiah. Misalnya dia nulis tafsir dari 4.000 nukilan, misalnya 3.900 dari orang Syiah. Ya, 3.900 dari orang Syiah. Yang kurang dari 1.000 dari berbagai sumber, itu pun sumber yang masbuhah. Sumber subuhat pula, dari ahli kalam, dari al-Mu'tazilah, dari orientalis dan sebagainya. Lalu Bapak Syiah ya? Oh enggak, saya enggak Syiah. Terus yang Bapak tulis ini gimana? Itu kan hanya wacana ilmiah. Antum nulis untuk dipahami orang, diamalkan, atau hanya sekedar untuk bahan pembungkus ikan teri di pasar? Tidak Anda tahu antum. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini taqiyah. Yang ketiga, ini yang laris di kalangan anak muda. Apa itu? Oh, udah pernah coba? Hah? Subhanallah. Nikah mut'ah. Dan sayangnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, korbannya bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak. Seperti yang diceritakan oleh Al-Musawi. Al-Musawi itu dulu sebelum dia bertaubat jadi orang dekat sekali dengan Al-Khomeini. Dia musafir bersama Khomeini ke suatu kawasan, bertemu dengan sahabatnya. Nah, di dalam bermalam di rumah sahabatnya itu. Nah, di saat itu dia melihat, Khomeini melihat wanita, anak kecil, anak perempuan, belum balik lagi. Dia minta kepada tuan rumah untuk nikah mut'ah semalam dengan anak perempuan kecil itu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tuan rumah karena syekh yang minta, dia gembira malah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Senang dia. Padahal kata Syekh Musawi rahimahullah, di dalam rumah itu ada wanita-wanita yang sudah dewasa sebenarnya, putri-putri temannya itu, tapi yang pilihnya anak kecil. Ya, saya mendengar teriakan menangis anak kecil itu di waktu malam. Lalu di pagi hari saya tidak tahan untuk menyembunyikan, tidak bisa menyembunyikan dari raut muka saya. Walaupun di perucapan dia tidak berani kan. Lalu apa katanya? Kata Khomeini, dia melihat ada perubahan pada sahabatnya ini, yaitu Syekh Al-Musawi. Apa katanya? Ada apa? Kamu tidak setuju ya katanya. Terlebih kurang lah itu bahasanya. Lalu dia bilang, Al-qawlu qawluka wa antal imam. Kata Al-Musawi, tentu pendapat yang benar Syekh lah,
karena kau adalah imamnya kita. Lalu dia bilang, padahal saya muak sebenarnya, kata beliau. Itu di antara salah satu yang membuat beliau meninggalkan Syiah Rafidah. Apa katanya? Ya Al-Musawi, innal mut'ata jaizatun ma'as saghira. Boleh dengan anak kecil. Walakin laysat lil wata'. Tapi tidak boleh berhubungan badan, hanya sekedar istimta'. Hanya sekedar tidak sampai berhubungan. Subhanallah. Walaupun itu kan merusak anak tersebut kejiwaannya. Ala kulli hal, nikah mut'ah ini adalah dagangan yang laris, khususnya di kalangan orang-orang yang tidak beragama. Berapa banyak kaum muslimin, pemuda-pemuda kita yang tidak beragama, yang sangat prinsip sekali salat kita. Tahu antum berapa umat Islam yang tidak salat di seluruh dunia? Berapa persen? Kabar-kabar burung, hasil survei. Saya harap tidak benar ya. Saya tidak begitu yakin karena mungkin memakai metode multi-stage random sampling atau hanya sekedar klaim. Tapi saya menganjurkan kalau antum ada PRT di sini, coba buat survei satu RT aja dulu. Berapa umat Islam yang tidak salat? Berapa umat Islam yang tidak salat? Dalam survei itu mengatakan lebih dari 90% umat Islam tidak salat. Padahal salat itu adalah tiang agama. Bila tiangnya enggak ada, runtuhlah agama. Maka serangan, sekecil apapun serangan, orang akan terpedaya. Salah satu senjata paling pemungkas itu adalah nikah mut'ah. Dan orang-orang Syiah Rafidah, karena pendirinya juga Yahudi, mereka mencoba untuk menjadikan Abdullah bin Sabah itu sebagai tokoh fiktif. Dia mereka lakukan. Tapi sudah terlanjur tercatat dalam kitab-kitab. Ya, gimana pun usaha mereka menyebutnya sebagai tokoh fiktif, ya kalau sudah banyak saksi mata, sudah banyak orang yang mendata, tidak mungkin lagi dikatakan itu berita dusta. Datanya lengkap. Orang sudah memilih dan saksi matanya banyak. Makanya kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, usaha mereka ini gagal. Mereka ya malu sebenarnya karena didikan oleh orang Yahudi. Yang kedua, mereka karena pendiri juga Yahudi, salah satu caranya menghalalkan semua cara. Ini aliran yang pertama yang sangat ekstrim, karena sebagaimana Khawarij menginginkan tampuk kepemimpinan dengan menghalalkan cara walaupun sampai membunuh dengan cara yang tidak terhormat, demikian juga Syiah menghalalkan cara untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan. Masuk kemanapun Syiah pasti akan merusak negeri itu. Lihatlah Syiah masuk ke Yaman. Masuk ke Yaman, hancur Yaman. Masuk ke mana lagi? Ke Irak, hancur Irak. Masuk ke Libya, hancur Libya, dan seterusnya. Dan kalau masuk ke Indonesia, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan mereka seperti itu, kaum muslimin dan muslimat, adalah orang yang suka memprovokasi dan suka terlibat bermuslihat dengan musuh-musuh Islam. Kalau tuntun baca sejarah gugurnya Baghdad,
tahun 656. Afwan, 565. 565. Itu akibat atau atas jasa besar dari satu menteri, satu kepala kepolisian yang bermazhab Syiah. Ibnul Alqami sang menteri di masa Al-Mustahkim Billah, dan kepala polisinya adalah Safiyuddin Syi'i Rafidhi. Mereka secara diam-diam bersepakat dengan Badan Intelijen Holaku Khan Mongol bahwa mereka siap untuk menunjukkan titik-titik kelemahan kota Baghdad. Apa yang mereka lakukan? Holaku memberikan saran, kami mau datang ke Baghdad dengan catatan pasukan yang menjaga Baghdad itu sangat kuat dan terlatih. Jumlahnya juga sangat banyak, lebih kurang 110.000 orang. Maka oleh sebab itu Ibnul Alqami ditugaskan oleh Holaku untuk melobi khalifah untuk mengurangi jumlah garda nasional. Ya, subhanallah. Awal dia usulkan dengan alasan negeri kita aman, tentram, tak perlulah banyak mengeluarkan biaya operasional keamanan. Khalifah percaya laporan sang menteri, akhirnya dikurangi 20.000. Lapor ke Holaku, belum, masih kurang. Lebih lagi, negara kita sudah terbebani hutang luar negeri yang banyak untuk membangun ini dan itu. Nanti kita defisit anggaran. Akhirnya apa? Untuk apa lagi kita banyak memiliki pasukan khusus, pulangkan ke negeri masing-masing. Akhirnya para tentara itu dipulangkan ke daerah masing-masing. Berpencarlah mereka di negeri-negeri Islam. Dan Holaku di suatu pihak menyiapkan pasukan-pasukan terlatih untuk menyerang Baghdad. Dari 110.000 atau 120.000, akhirnya tinggal lagi sekira 15.000 pasukan yang menjaga. Nah, di saat itulah baru mereka buat kesepakatan untuk merebut kota Baghdad. Dan titik-titik orang Syiah, tempat-tempat pemegang Syiah sudah diberikan datanya ke pasukan Holaku. Tak ada yang selamat satu pun kecuali yang melarikan diri, dan itu tak banyak, dan kecuali orang-orang Syiah yang diamankan oleh Ibnul Alqami Asy-Syi'i. Bayangkan kaum muslimin, sampai dalam sejarah disebutkan sampai 1.800.000 orang yang mati terbunuh di tengah kota, orang-orang sivil yang tidak bersenjata. Nah, sayangnya orang Syiah sekarang menyebutkan kebiasaan menumpahkan darah ini ke lawan rival yang paling berat mereka hari ini, apa? Orang Wahabi. Orang Wahabi. Nah, orang-orang yang kurang membaca sejarah juga terpengaruh, karena memang ada sedikit perbedaan. Yang satu maulid, yang satu tidak, yang satu tahlilan, yang satu tidak, yang satu salawatan, yang satu tidak. Dianggap ini perbedaan mendasar sekali. Ma'asyul kiram, akhirnya difitnahlah Wahabi itu sebagai aliran haus darah. Padahal kalau tuan-tuan mau tahu, ya sebenarnya di setiap golongan ada ekstrimnya. Setiap golongan. Tapi kalau jujur membaca angka dan data, tuan-tuan akan terperangah. Mau dengar? Mau dengar? Tapi jangan ternganga. Jangan ternganga. Nah, sekarang kaum Asy'ariyah di Indonesia menganggap orang-orang Wahabi itu suka menumpahkan darah. Sedangkan Asy'ariyah itu ada orang yang paling toleran. Saya nak nanya ke antum, pernah tak antum membaca sejarah
Ketika ada seorang pemimpin Asy'ari di Maroko, Ibnu Tumar. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, kalau udah pernah, enggak usah lagi sebut. Oh, belum. Nah, beliau dalam rentang waktu 9 tahun berkuasa. Kenapa saya pilihkan dia? Karena beliau adalah ulamanya Asy'ariyah, penguasa dan sekaligus ulama. Yang perangnya memang didasarkan pada perbedaan pemahaman, yaitu orang-orang yang menganggap sebagai kaum mujassimah, yaitu mengikuti pahamnya as-salaf dan ahli hadis, yaitu yang mengatakan Allah di atas, Allah bertangan, Allah berwajah, tapi tidak seperti yang mereka pahami. Yang kita pahami bukan seperti yang mereka pahami. Wajah tak seperti wajah, di atas tak seperti di atas siapapun. Kalau mereka tidak bilang kalau di atas mesti bertempat, kita tidak pernah bilang bertempat. Nah, akhirnya dalam masa 9 tahun dan 7 kali perperangan menewaskan hanya 200.000 kaum muslimin. Catat saya, 200.000. Bandingkan dengan kaum Wahabi yang mereka sebut haus darah itu. Dalam rentang waktu 40 tahun sejak sampai berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang. 40 tahun diserang dalam banyak momen, lebih kurang 60 kali pertemuan atau pertembungan peperangan. Tadi berapa? 7 kali peperangan menewaskan 200.000 dan selalu dia yang menyerang. Dah. Sedangkan ini dalam 40 tahun 60 kali pertemuan peperangan dan lebih sering diserang. Menewaskan korban dari kedua belah pihak hanya 4.000 orang. Menurut tuan-tuan, mana yang garang? Nah, kan? Mana yang lebih garang? Yang lebih patut menyandar titel haus darah itu. Yang 60 pertempuran menewaskan hanya 4.000 orang. Bandingkan dengan yang 7 pertempuran menewaskan 200.000 orang kaum muslimin. Kalau jujur secara fakta, berdasarkan data yang tak boleh terbantah, maka yang haus darah itu sebenarnya adalah Asy'ariyah. Tapi antum jangan buka itu, karena kita tidak ingin menuduh-nuduh. Karena setiap golongan ada ekstrimnya. Di kalangan salafiyin ada juga yang ekstrim. Ada enggak? Kalau enggak, kenapa pula sampai 7 golongan kita? 7 tingkatan. Ada salafi lapis 1, salafi lapis 2, lapis 3, lapis 4. Kalau saya di Riau disebut lapis 4. Nah, itu titel saya, salafi lapis 4. Entah siapa yang bukan lapis-lapis, saya enggak tahu. Yang jelas titelnya salafi lapis 4. Untuk gelar Wahabi adalah dedengkot nomor 1. Titelnya. Tapi di kalangan sebagian ikhwah saya ni sururi dan ikhwah ni. Ada pula yang nyebut sufi. Gimana? Ini tak lain dan tidak bukan karena tadi Allah perintahkan ke Nabi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita tidak asal salah sekali, tidak mau ikut dengan perintah antum, anda dikeluarkan. Kan gitu? Ini kaum ekstrim. Gulu yang seperti ini harus hilang dari kita. Kalau tidak, kita apa bedanya dengan ahli hawa dan ahli bid'ah? Ustaz, nah mulai nak nengok saya nampaknya. Di mana sufinya Ustaz ni? Subhanallah kaum muslimin. Saya kalau saya tanggapi dengan santai aja. Antum bilang saya sururi. Sururi itu artinya surur. Surur menyenangkan. Alhamdulillah saya berusaha menyenangkannya.
Hizbi, tak masalah. Hizbu apa? Hizbullah. Ala inna hizbullahi humul taib, humul muflihun. Taib. Kemudian ikhwani, ikhwanul muslimin kan, bukan ikhwanus syayatin. Nah, jadi saya santai aja. Yang penting saya akan berusaha menerapkan ilmu yang saya ketahui. Selebihnya saya serahkan pada Allah. Nak gelar salafi lapis 4, saya terima. Berarti eselon 4. Jadi masih belum terlalu tinggi tanggung jawabnya, baru saya eselon 4. Mana tinggi, eselon 1 atau eselon 4? 4 lebih tinggi. Kalau eselon semakin kecil semakin tinggi. Eselon 4 tuh awal jadi pejabat. Eselon 3, habis itu 2, habis itu 1. Nah, maklum tak pernah jadi pejabat. Tak usah jadi pejabat, repot. Nah, iya, repot antum. Ya, orang tak percaya kita tak berduit, sehingga banyak proposal masuk. Iya, diberi, terpaksa kita berhutang. Kalau tak diberi, besok tak dipilih. Akhirnya apa? Coba-coba tengok laci. Aduh tak. Ya, tengok laci yang tak tercatat. Paham lah tu. Makanya jangan banyak minta sama pejabat dah. Jelas? Jangan minta pada pejabat. Kalau perlu kita yang beri mereka. Tapi bukan sogok ya. Bukan sogok. Setelah mereka berhenti, banyak utangnya bantu deh. Baik, kaum muslimin musliman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua ada hulunya. Tetapi ada yang dominan, ada yang bukan. Tentu saja di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ashabul hadis, gulu itu sangat-sangat terlarang dan dibenci. Iyakum wal ghuluwa fiddin. Jangan sampai gulu dalam beragama. Na'am saddidu wa qaribu. Jangan asal salah langsung keluar dari barisan. Enggak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Baik, sekarang kita sebutkan sedikit tentang Khawarij. Kenapa sampai begitu? Orang-orang taat seperti itu kok bisa tega-teganya mengorbankan orang-orang besar? Sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, bahwa dari semua aliran sesat yang lahir di zaman sahabat, Qadariyah lahir di Basrah. Di mana lahir Qadariyah? Di Basrah. Al-Jabriyah lahir di mana? Di Basrah. Afwan, iya di Basrah. Di mana Basrah? Di Irak. Syiah lahir di Kufah. Kufah di mana? Di Irak. Kemudian Al-Mu'tazilah lahir di Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Khawarij lahir di mana? Di Harura. Harura di mana? Harura itu ada di Kufah. Kufah itu di mana? Di Irak. Ini ada enggak korelasinya ketika Nabi SAW mengatakan ketika dia menghadap ke timur, innal fitnata hahuna. Fitnah itu terjadi dari arah ini. Dia nunjuk ke mana? Ke Irak. Irak. Makanya di sini kita ketahui kelirunya tafsiran sebagian orang yang memaksakan bahwa qarnus syaitan itu adanya di Najd, di Jazirah Arab. Karena fitnah itu semuanya terlahir dari Irak seperti yang ditunjuk oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Aliran-aliran sesat itu lahir. Sahabat masih ada yang hidup. Tadi saya katakan, lahir Syiah, lahir Nawasib, lahir ini semuanya, sahabat masih puluhan ribu masih ada. Dan tidak satu pun sahabat yang terlibat dalam pergerakan aliran sesat itu.
Ada sahabat masuk Syiah? Enggak ada. Ali itu diklaim oleh mereka. Ali tidak pernah menggerakkan orang-orang Syiah, justru memberantas mereka. Ada yang masuk Khawarij kalangan sahabat? Enggak ada. Ada yang masuk Murji'ah, lahir juga di Kufah? Enggak ada. Ada yang Mu'tazilah? Lebih lagi tidak. Ya, tidak ada. Karena lahirnya di masa tabi'in. Nah, jadi tak ada sahabat yang terlibat aliran sesat satu pun. Itu yang membuat kita semakin yakin dan bersemangat untuk tidak merubah agama ini dari cara yang dilakukan oleh para sahabat. Cara para sahabat. Ma'asyarul kiram. Apa sebab? Karena mereka generasi satu-satunya yang tak pernah terlihat dalam aliran sesat dan menyimpang. Karena apa? Karena manhaj mereka adalah jelas. Al-Quran dan Sunnah harus lebih dari segalanya. Kemudian dari mana menuntut ilmu? Junior sahabat mengambil dari seniornya. Senior mengambil dari Nabi SAW. Taraktukum alal baydah. Lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Makanya orang-orang yang Khawarij ini dalam hadis cirinya disebut oleh Nabi hudatsaul asnan. Orang-orang yang relatif masih muda-muda. Sufahaul ahlam. Pemahaman yang sangat dangkal. Sehingga tidak sampai ke dalam. Hanya pada batas retorika. Buktinya ketika mereka dinasihati oleh habrul ummah, ulama tafsir paling terkemuka sepanjang zaman umat Islam, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu di saat Ali hendak melancarkan serangan kepada mereka, Abdullah bin Abbas minta kesempatan untuk meyakinkan mereka supaya mereka bertaubat. Daripada pendekatan kekuasaan mungkin akan lebih baik dengan kekuatan ilmu dan pengetahuan. Maka Abdullah bin Abbas mengajak mereka berdialog. Apa yang menjadi syubhat kalian? Nanti akan kita sebutkan. Semua syubhatnya berdasarkan ayat Quran. Bayangkan. Ini kembali kepada yang kita sebutkan kemarin. Kenapa golongan sesat itu tidak disebut ahlul Quran, tapi disebut ahlu lupa lagi. Balik lagi pelajaran semalam. Ahlus sunnah. Tidak disebut dengan ahlul Quran. Pada Quran lebih tinggi. Sah? Apa sebab? Karena yang menentukan siapa yang lurus itu ketika di sunnah akan terlihat. Makanya disebut fulan si nyunnah, yang fulan tidak nyunnah. Fulan kalau membid'ah apa namanya? Kalau sunnah kan nyunnah, kalau bid'ah atau non nyunnah. Iya. Kita orang-orang yang mencintai sunnah, ketika disebut sunnah hatinya berbunga-bunga. Nah, misalnya sampai mikrofon disebut sunnah, gembira kita. Bangku disebut sunnah, gembira kita. Duduk sunnah, gembira kita. Nikah nyunnah. Nah, itulah ibu-ibu tidak senang ya. Bapak-bapak aja yang senang. Nah, banyak sunnah yang lebih bagus daripada itu, bang. Iya. Abang salat malam jarang. Tiba-tiba nak ya, lampu baru 5 watt, satu kamar aja tidak terang, apalagi 4 kamar. Kapal masih kecil, berdua aja dah sering karam, apalagi 4. Betul lah. Mungkin saya termasuk yang ini. Banyak bertanya, Ustaz harus jadi contoh bagi kami. Contoh apa? Contoh karam, saya bilang. Kapal saya kecil. Dia berdua saja udah masuk air ke dalam. Apalagi kalau
4. Haram kami. Nanti hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 0. Paham tak? Pilih aku atau dia katanya. Nah, itulah payah. Awak sayang pada keduanya. Akhirnya biarlah kalian berdua berpisah dengan saya semua. Akhirnya 1 tambah 1 sama dengan 0. Itu yang tak mau saya. Yang lain-lain lagi. Ya, 1 tambah 1 tetap 1. Kadang ganti beruk dengan ciga kata orang kampung saya. Tahu ciga? Siamang tuh. Nah, ini tamsil yang tak bagus. Nah, baiklah kaum muslim. Kaum muslimin dan muslimat. Mas waktu saya 10 menit. Waktu saya untuk tanya jawab juga. Tak ada tanya jawab saya. Nah, mereka kalau bukan, jadi ketika mereka yang muda-muda ini tidak lagi merujuk ke yang tua, rusak semuanya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma talabul ilma minal akabir. Orang akan tetap dalam kebaikan selama nuntut ilmu kepada yang lebih senior. Wa idza talabul ilma minal asagir halaku. Dan mereka cari ilmu pada yang junior, yang kecil-kecil, maka mereka akan binasa. Siapa yang kecil itu? Umurnya kecil? Bukan. Abdullah bin Abbas kecil umurnya, tapi besar orangnya. Yang dimaksud itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, man humul asagir ya Aba Abdurrahman? Qala ahlul ahwa'i wal bidah. Para ahli hawa. Kapan dikatakan orang ahli hawa? Hawa itu kan artinya keinginan. Antum tunjukkan misalnya ini menurut Nabi, dia bilang menurut saya, berarti ahli hawa. Sah? Ini yang dikerjakan oleh as-salaf bil ijma'. Bil ijma'. Lalu dia katakan orang dulu itu tidak sepintar kita. Ya tak? Berarti ahli hawa. Kapan dikatakan ahlus sunnah? Ketika bertanya apa sunnah Nabi dalam masalah ini. La yatajawazunaha, mereka tidak melewatinya. Inilah ilmu yang diambil dari al-kabir. Tapi kalau sudah di asagir, halaku, mereka binasa. Contoh konkretnya, belum lama Nabi wafat, binasa orang yang menyimpang dari jalan itu, yaitu orang khawarij. Subhatnya apa? Subhat itu mesti ada dalil. Kalau tidak berdalil, tidak subhat namanya. Kalau tidak berdalil namanya. Jadi kalau ada yang bilang jangan salahkan itu, kan ada dalilnya. Ada dalilnya. Betul, ada dalilnya. Cuman dalilnya satu tidak sahih, atau pengambilan dalilnya tidak sah, ilegal. Kalau tidak dalilnya yang palsu atau lemah, atau pengambilan dalilnya yang tidak benar dan tidak tepat. Ini akibat dari apa? Kurang mentakzim an-nusus asy-syar'iyyah. Padahal ketiga manhaj inilah yang diusung oleh as-salaf. Ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah, kemudian at-tathabbut min sihhatir riwayah, yang ketiga adalah sihhatul fahmi lin nusus asy-syar'iyyah. Makanya ketika mereka didatangi oleh Abdullah bin Abbas, di antara syubhat mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu tak boleh kecuali hukum Allah. Ini akibat daripada ketika terjadi di perang Siffin. Nah, di perang Siffin, mereka bertahkim dari pihak Ali maju Abu Musa, dari pihak Muawiyah datang Amr bin As. Dan hal ini ada juga riwayat palsu di situ bahwa Amr bin As menipu Abu Musa al-Asy'ari. Ini tidak benar riwayatnya. Ini tidak benar. Walhasil mereka bersepakat dengan tahkim tadi. Nah, ini bagi Khawarij tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Nah, kesalahan Utsman apa pula?
Kan ada juga kesalahan Utsman bagi mereka, mengangkat orang-orang yang menurut mereka tidak patut. Lalu mereka membuat kesalahan tapi tidak dikeluarkan oleh Utsman. Ini juga kadang-kadang di dalam kita berorganisasi, beryayasan, kadang ini juga ada di antara sifat ini. Si fulan bersalah tidak dihukum, saya bersalah kenapa dihukum? Kayak gitu ya. Dalam bernegara juga begitu. Si fulan bikin kesalahan, saya kenapa dihukum? Ikhwan, satu, pemimpin tidak mengetahui segala yang gaib. Sah? Tidak mengetahui yang gaib. Yang kedua, antum ketika buat kesalahan fatal di saat pemimpin sedang marah. Sedang marah. Sah? Yang kedua, antum ketika bersalah melawan, dia ketika bersalah minta maaf. Itu akan beda. Sama-sama terlambat, hukumnya tidak sama. Nah, sama-sama berprestasi, bonusnya tidak sama. Ketika menang di Got Talent, Talenta Got, ya, dapat bonus. Ketika jadi juara azan internasional dipajak. Kan ya antum terima. Saya subhanallah dulu pernah juara provinsi 3 kali berturut-turut, tidak pernah dapat bonus dari bupati kami. Justru piala awak yang diambilnya taruh di kantor. Awak datang setelah acara tentu ingin ya, masih kecil-kecil lagi kan, masih SMA ya. 3 kali berturut-turut juara 1. Dapat 35.000 jadilah kan. Ini enggak, piala awak setiap diantar itu diambilnya. Karena awak bertiga, piala cuma 1 dikasih. Entah sudah ada potongan pula itu saya enggak tahu deh. Ya, awak bertiga kan, saya juru bicaranya, kiri kanan yang anggota. Enggak pernah dapat bonus. Habis itu ada yang ikut Got Talent, Talenta Got. Dikasih bonus 500 juta. La ilaha illallah. Bayangkan. Jadi sekarang orang lebih menghargai yang tidak berharga daripada menghargai yang berharga. Coba orang dengan kakinya dapat 1 pekan miliaran. Tapi orang dengan otaknya ya sepekan berutang miliaran. Iya, tidak ada yang lagi. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, waktu habis. Baru subuhat yang tersebut, jawabannya belum. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua yang namanya subuhat kalau kembali merujuk kepada ini, hukum Allah, memang hukum Allah. Bukankah Allah menyerahkan ketika ada 2 orang suami istri berselisih, kita mengambil hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah yang membolehkan itu. Kalau Allah bolehkan untuk menyelesaikan masalah suami istri yang sebenarnya bisa mereka selesaikan berdua. Kalau dalam bahasa pepatah kampung saya, masalah suami istri itu hakim terbaiknya bantal sebuah. Ini yang belum nikah tutup telinga. Ya. Yang belum nikah paham tak? Antum kalau berselisih sama istri, ambil bantal 1, jangan ambil bantal 2, nanti adu punggung nanti. Nah, bantal 1 berdua, paham? Kalau sudah sebantal, antum tutup pintu enggak? Atau ajak tetangga? Enggak. Tapi kalau antum enggak punya bantal, tentu lari keluar ngadu ke tetangga. Saya dapat pepatah ini dari seorang nenek-nenek. Ada seorang sarjana agama, sarjana, berbantah sama istrinya, lari ke sebelah. Nek, kami berbantah katanya. Yo, kamu ini sudah sarjana, masa tidak paham menyelesaikan rumah tangga? Tahu enggak? Obat terbaik menyelesaikan masalah kalian ini adalah satu bantal. Nah, orang yang seperti ini mudah menyelesaikannya, Allah suruh bertahkim. Apalagi masalah negara, masalah besar, jelas memelihara darah umat Islam.
Akhirnya mereka bertobat. Dalam satu riwayat 35.000 orang menarik kembali dirinya dari barisan Khawarij. Tapi yang sahih wallahu alam adalah 3.500 orang. Lumayan kan? Ya, andainya tuan-tuan pernah terpikir seperti itu, sekarang tobat, luar biasa kebaikan. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Nampaknya waktu tidak cukup dah saya. Terus kita tambah sehari lagi ya. InsyaAllah tunggu saatnya nanti, InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Semoga Allah takdirkan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi keluarga, umur dan harta kita serta amal kita, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan karena diukur oleh waktu. Salah juga, saya suka berbelok-belok ya, lama. Ini risiko lama dengan orang Maroko dulu sekamar, jadi kalau bicara panjang-panjang. Ya sabar aja ya, sabar aja ya. Kalau salah undang Ustaz Zazan, maafkan dia. Maafkan dia. Baik, terima kasih. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada Syekh saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang tadi dibawakan oleh Al-Ustaz Asy-Syubhat haula Syiah wa Al-Khawarij, berakhir pula daurah kita pada siang berbahagia ini. Karena masuknya waktu salat, mungkin sesi tanya jawab kita pending terlebih dahulu, insyaallah bismillah taala sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi insyaallah. Baik. Baik, nasyukurukum ala husni istima'ikum jami'an. Jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam mengkaji ilmu ini. Nakhtafi bihadzal qadar, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Muaz TV, saluran televisi satelit Anda.